Pahlawan di tengah bencana, itulah yang kita bisa saksikan sama-sama sejak gempa dan tsunami terjadi di wilayah Palu, Donggala dan juga sekitarnya pada 28 September 2018 hari Jumat pekan lalu. Dan apa yang mereka tunjukkan, keikhlasan mereka, ketulusan mereka sungguh memberi inspirasi kepada kita semua bagaimana seharusnya memperlakukan sesama anak bangsa begitu. Iya, peristiwa 2004 di Aceh, tsunami di Aceh, 2006 gempa Jogja, dan beberapa titik-titik bencana yang lain, termasuk yang terakhir sebelum di Sulawesi Tengah, di Palu, Sigi, Donggala juga di Lombok, itu memberikan sebuah kebanggaan ya, bahwa ternyata memang rasa kemanusiaan, empati antar saudara kita sebangsa itu masih terajut hingga kini. Tentu ini patut kita syukuri, dan tentu kritik juga harus kita alamatkan kepada mereka-mereka yang memancing di air keruh. Misalnya menebar hoax. Di tengah orang berkeringat untuk mengevakuasi korban. Di tengah orang berpikir keras untuk menembus jalan supaya dia bisa mendistribusikan bantuan. Tetapi di saat yang sama masih ada orang yang misalnya menebar hoax tentang ancaman gempa susulan, menakut-nakuti bahwa bantuan tidak dipastikan bisa sampai dan seterusnya. Tentu ini sangat-sangat kita sesalkan. Dan mestinya hal seperti ini tidak ditambah lagi dengan suara-suara nyinyir yang misalnya selalu membanding-bandingkan dan mencari-cari kesalahan dan kesalahan. Karena padahal medannya berbeda tentu saja. Setiap daerah, setiap bencana itu akan memiliki situasi khas masing-masing. Dan itu membutuhkan strategi yang juga berbeda. Aceh tentu saja berbeda dengan di Palu. Lombok yang tidak ada tsunami tentu berbeda juga dengan di Palu, Donggala yang tsunami yang dalam waktu yang sangat cepat, yang dalam hitungan menit itu sudah tiba, 5 menit setelah gempa, tsunami menyapu wilayah itu. Lalu kontur tanahnya juga berbeda, kepadatan penduduk juga berbeda. Tentu ini harus penanganannya berbeda pula. Tetapi kita saksikan sampai saat ini belum semua korban juga bisa diangkat. Tetapi hingga saat ini sudah ada 1.300 yang sudah berhasil diangkat. Tentu ini patut kita apresiasi. Ini patut kita tunjukkan bahwa rasa kemanusiaan kita masih sangat tinggi. Ada sebuah puisi dari Kiai Haji Mustafa Bisri itu yang sangat indah, yang mengatakan begini, aku mencintaimu karena engkau manusia. Tetapi ketika engkau kehilangan kemanusiaan, rasa kemanusiaan, maka aku akan melawanmu karena aku manusia. Jadi persaudaraan sesama manusia, apalagi ketika manusia yang lain sedang ditimpa kemalangan, tentu sesama manusia kita harus memberikan pertolongan. Dan ini yang harus terus-menerus kita gaungkan. Di beberapa titik kita mendapati toleransi yang semakin luntur. Di beberapa titik yang kita mendapati orang sudah semakin suka saling nyinyir melalui apakah media sosial, atau platform-platform yang lain yang senantiasa merendahkan orang lain dengan sebutan-sebutan kelompok-kelompok yang bukan sebetulnya tidak meletakkan pada posisi manusia tapi binatang. Satu mengatakan kecebong, satu mengatakan kampret dan seterusnya. Itu kan merendahkan, mendegradasi nilai kemanusiaan. Nah, di titik ini kita ditunjukkan oleh para relawan. Kita ditunjukkan oleh mereka-mereka, oleh TNI, Polri, Basarnas, partai politik mungkin ya, ada yang juga memberikan bantuan, lalu beberapa kalangan, apakah itu pengusaha, masyarakat biasa, mahasiswa, pelajar, yang ternyata merelakan tenaganya, keringatnya untuk membantu mereka yang sebagian hartanya juga barangkali. Tentu kita kan surprise ya dengan misalnya ketika Media Group mengumpulkan donasi. Di Lombok kita menyaksikan ada 20 miliar yang berhasil dihimpun Media Group misalnya. Lalu di Sulawesi Tengah saat ini kita sehingga hari ini kan hampir 15 miliar. Tentu ini kan menunjukkan apa? Bahwa menunjukkan masyarakat kita masih ringan kok untuk membantu. Masyarakat kita masih rela untuk menyisihkan hartanya di tengah kesulitan apapun. Dan satu yang paling penting,
bangsa ini adalah bangsa yang sudah digembleng oleh berbagai macam tantangan, kesulitan. Kita punya kesadaran yang besar sebagai bahwa bangsa ini bukan bangsa yang dibentuk begitu saja jadi lalu bangsa yang selalu enak. Tidak. Kita adalah bangsa yang digembleng. Kata Bung Karno, up and down. Bangsa yang jatuh tapi kemudian bangkit lagi. Ketika jatuh dia siap untuk bangkit lagi. Oke. Nah, dalam rangka menjaga kemanusiaan kita, Mas Kohar, ketika ada berita yang masuk nih, sekarang kan media sosial sudah sedemikian maraknya. Barangkali situasinya sangat berbeda ketika tsunami di Aceh tahun 2004 lalu terjadi, begitu. Tidak semasif seperti ini. Ketika ada informasi yang masuk yang kita tidak yakin kebenarannya, begitu, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja mengkonfirmasikannya kepada kanal-kanal atau media-media yang mainstream, media-media yang arus utama, kepada situs-situs resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentu saja kita juga apresiasi Kemenkominfo yang misalnya mengeluarkan daftar berita-berita atau informasi-informasi yang terkategori hoax misalnya. Polri yang juga terus-menerus mendeteksi siapa pelaku penebar hoax misalnya. Dan media-media arus utama yang terus-menerus memperbaiki data, memverifikasi kenyataan-kenyataan fakta-fakta di lapangan, dan laporan-laporan dari kawan-kawan kita, jurnalis di lapangan. Yang langsung di lapangan. Yang langsung di lapangan, ada Taris Hirisiman misalnya, ada Wahyu Wiwoho, ada Yohana Margareta yang baru, ada dan lainnya, banyak dari teman-teman kita yang dari berbagai biro yang kita terjunkan di sana, yang menyisir berbagai titik, menyisir berbagai tempat. Tentu coveragenya akan lebih menyeluruh kalau ada informasi juga dari masyarakat. Masyarakat banyak yang menelepon redaksi tentu saja kan di Metro TV kan, menelepon beberapa awak redaksi, memberikan informasi bahwa sudah 4 hari di daerah sini misalnya belum mendapatkan bantuan. Ini akan memudahkan bagi kita untuk mendeteksi bahwa iya betul bantuan memang belum sepenuhnya menjangkau titik tertentu, tetapi karena medan yang relatif berat, tentu ini bisa ditangani kalau semua bahu-membahu. Bahkan masyarakat internasional kan secara lisan sudah ada 26 negara keprihatinan yang menawarkan dan bantuan. uluran tangan juga sudah ditawarkan ya. Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Internasional memberikan bantuan lebih dari 300 miliar rupiah nilainya. Lalu Korea Selatan, Tiongkok, Uni Eropa, Thailand, dan tetangga-tetangga kita dekat, itu juga memberikan bantuan. Dan masih ada lebih dari 26 negara yang secara lisan menyatakan kesediaannya untuk membantu Indonesia. Donald Trump bahkan mengapresiasi Presiden Jokowi yang sebagai pemimpin hebat katanya, kata Donald Trump. Yang sigap untuk, bahkan kan tadi baru saja kita saksikan Pak Jokowi terbang lagi untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 1 pekan untuk memenuhi janjinya beberapa saat yang lalu untuk meninjau langsung, memastikan bahwa semua proses tanggap darurat bisa berjalan dengan lancar. Ini tidak hanya lancar, barangkali juga cepat begitu ya, mengingat ini kan kebutuhan. Menunjukkan bahwa negara hadir. Betul. Ini adalah representasi atau sebuah sikap yang menunjukkan bahwa negara memang hadir. Bukan saja hadir dalam bentuk tangan-tangan orang kedua atau orang ketiga atau peraturan, tetapi juga tangan pertama dari seorang presiden yang dalam waktu yang sangat singkat sudah memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik Mas Kohar, kita masih akan lanjutkan diskusi mengenai pahlawan di tengah bencana ini. Dan pemirsa, kami harus jeda dulu dan akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Metro TV. Pemirsa, saya akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai pahlawan di tengah bencana bersama Abdul Kohar, anggota Dewan Redaksi Media Group. Mas Kohar, tadi kita sudah terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh para relawan dan juga para donatur barangkali yang tidak bisa menyumbangkan tenaganya secara langsung, tapi menyumbangkan sebagian hartanya untuk saudara-saudara kita yang tengah berduka di Palu, Donggala, Sigi, dan juga kabupaten-kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah. Namun sebetulnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Ya, tentu saja banyak ya. Yang paling utama adalah bahwa kegotong royongan kita masih hidup. Itu yang paling penting. Solidaritas sosial kita masih kuat. Kohesi sosial kita juga ketika seretak apapun, ketika dalam situasi seperti ini, sebagian